Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai koreksi radiometri. Nah, sebelumnya apa sih koreksi radiometri? Menurut Supriyatna dan Sukartono pada tahun 2002, koreksi radiometri merupakan tahap awal pengolahan data sebelum analisis dilakukan untuk suatu tujuan. Misalnya, identifikasi liputan sebuah lahan atau objek. Koreksi radiometri merupakan suatu proses untuk memperbaiki kualitas visual citra dalam hal memperbaiki nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran spektral objek yang sebenarnya. Terdapat 3 macam dari koreksi radiometri. Yang pertama ada periksa nilai atmosferik bias citra, yang kedua penyesuaian histogram, yang ketiga penyesuaian regresi. Pada penyesuaian regresi terdapat 3 macam, yaitu ada Dark Pixel Correction atau DPC, kemudian ada Unchanged Dark Pixel Correction atau EDPC, dan yang terakhir ada Cut Off Scattergram. Oke teman-teman, kalau gitu kita bahas macam-macam dari koreksi radiometri. Yang pertama ada periksa nilai atmosferik bias citra. Nah, supaya teman-teman lebih paham mengenai cara memeriksa nilai atmosferik bias citra, di sini saya akan memberi tutorial bagaimana cara memeriksa nilai atmosferik bias citra. Oke, langkah awalnya yaitu kita klik AirMapper 7.1. Akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Ini klik OK aja. Kemudian kita klik Edit Algorithm untuk memulainya. Nah, pada layer Studio Layer ini kita copy sebanyak 6. Berarti 5 kali ngeklik ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini diganti namanya B1. Kita kasih identitas B2, band 3, band 4, band 5, band 6. Oke. Kemudian di sini kan belum ada dataset citra yang dimasukkan ya, teman-teman, belum diinput. Kemudian kita input terlebih dahulu, yaitu dengan cara load dataset. Nah, teman-teman bisa pilih data citra yang ingin dikoreksi fotogrametrinya. Pada saya ini saya pilih Landsat TM 23 April tahun 85. Teman-teman bisa download di USGS. Kemudian di sini teman-teman klik OK aja biar di sini terinput di masing-masing bandnya. Kalau sudah, kita cocokkan band 1 dengan band 1, band 2 dengan band 2, band 3 dengan band 3, dan seterusnya ya teman-teman, band 4 dengan band 4, band 5 dengan band 5, dan sedangkan band 6 kita klik yang band 7 ya teman-teman. Oke, di sini kita ganti aja jadi band 7 ya teman-teman biar gampang. Nah, kenapa band 6 tidak dipakai? Karena pada band tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan hasilnya. Jadi kita lewati saja, jadi band 7 saja. Oke, setelah itu karena kita ini langkah awalnya adalah memeriksa nilai atmosferik bias citra, kita klik di sini Edit Transform Limits. Nah, di sini kita bisa lihat nilai dari atmosferik bias citranya, yaitu di sini 68, pada band 2 yaitu 21, di band 3 itu 15, band 4 itu 4, band 5 itu 2, dan band 7 itu ada 1. Nah, untuk periksa nilai atmosferik bias citranya sampai di situ dulu. Oke teman-teman, selanjutnya macam-macam koreksi radiometri yang kedua adalah penyesuaian histogram. Menurut Ahmad dan Arifianto pada tahun 2012, penyesuaian histogram adalah teknik kompensasi fitur populer yang telah diteliti dengan baik dan dipraktekkan di bidang pengolahan citra untuk normalisasi fitur visual digital gambar seperti kecerahan, gray level, skala, kontras, dan sebagainya. Pada prinsipnya, algoritma ini mengurangi nilai bias dengan nilai kecerahan pada band tertentu. Dengan histogram, kita bisa mengetahui nilai piksel terendah pada saluran tersebut. Asumsi yang melandasi metode ini adalah
bahwa dalam proses coding digital oleh sensor, objek yang memberikan respons spektral paling lemah atau tidak memberikan respons sama sekali seharusnya bernilai 0. Penyesuaian histogram meliputi evaluasi histogram pada setiap band dari data penginderaan jauh. Biasanya data pada panjang gelombang tampak pada saluran 1-3 memiliki nilai minimum yang lebih tinggi karena dipengaruhi oleh hamburan atmosfer. Sebaliknya, penyerapan atau absorpsi pada atmosfer akan mengurangi kecerahan pada data yang direkam dalam interval panjang gelombang yang lebih tinggi seperti pada TM4, 5, dan 7. Sehingga data pada band ini nilai minimumnya akan mendekati 0. Nah, teman-teman, setelah teman-teman mengetahui apa itu penyesuaian histogram, di sini saya ingin memberi contoh hasil dari penyesuaian histogram. Oke, teman-teman di sini bisa melihat ada dua tabel. Tabel sebelah kiri merupakan hasil dari pemeriksaan nilai atmosferik bias citra yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya. Sedangkan pada tabel sebelah kanan merupakan hasil penyesuaian histogram. Nah, teman-teman, mohon maaf sebelumnya pada video kali ini saya tidak memberikan langkah-langkah dari penyesuaian histogram. Oke, teman-teman, kalau dilihat dari kedua tabel tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, pada tabel sebelah kiri memiliki nilai minimum pada band 1 sampai band 7 lebih dari 0. Sedangkan pada tabel sebelah kanan, nilai minimum pada band 1 sampai band 7 cenderung 0. Bila dilihat pada kedua tabel, teman-teman dapat melihat adanya perbedaan nilai minimum dan nilai maksimum pada kedua tabel. Nilai minimum dan nilai maksimum pada tabel sebelah kiri cenderung lebih besar dibanding nilai minimum dan maksimum pada tabel sebelah kanan. Pada tabel 1 dapat dilihat juga bahwa nilai minimum dan maksimum pada band 1 sampai band 3 lebih besar dibanding band 4 sampai band 7. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Samsuri tahun 2004 bahwa pada saluran 1 sampai 3 mempunyai nilai minimum yang lebih tinggi karena dipengaruhi oleh hamburan atmosfer. Sebaliknya, pada penyerapan atau absorpsi pada atmosfer akan mengurangi kecerahan pada data yang direkam dalam interval panjang gelombang yang lebih besar, seperti pada TM4, 5, dan 7. Nah, sedangkan pada tabel sebelah kanan nilai minimumnya 0. Hal ini terbukti bahwa penyesuaian histogram sudah dilakukan untuk mengurangi hamburan atmosfer yang terjadi pada data citra sebelumnya. Selanjutnya, macam-macam koreksi radiometri yang ketiga adalah penyesuaian regresi. Penyesuaian regresi akan diterapkan apabila adanya saluran rujukan yang menyajikan nilai 0 untuk objek tertentu, biasanya air laut dalam atau bayangan. Penyesuaian regresi diterapkan dengan cara memplot nilai-nilai piksel hasil pengamatan dengan beberapa kanal sekaligus. Penyesuaian regresi terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada Dark Pixel Correction atau DPC, yang kedua ada Unchanged Dark Pixel Correction, yang ketiga ada Cut Off Scattergram. Dark Pixel Correction atau DPC merupakan metode sederhana yang digunakan untuk menghilangkan efek gelap yang ditimbulkan oleh atmosfer pada citra. Salah satu cara untuk mengkoreksi efek atmosfer adalah mengidentifikasi bayangan piksel, menemukan nilai DN atau digital number, dan mengubahnya menjadi 0 dan atur semua piksel lainnya. Menurut Rohmawati dan Teguh pada tahun 2012, DPC merupakan metode yang digunakan untuk menghilangkan efek gelap yang ditimbulkan oleh atmosfer pada citra dengan cara mengurangi nilai tiap-tiap band dengan nilai band terendahnya. Algoritma yang digunakan dalam perhitungan DPC adalah input 1 dikurang Rmin, di mana Rmin adalah nilai band terendah. Berikut adalah contoh hasil dari DPC sebelum dan sesudah koreksi. Selanjutnya, penyesuaian regresi yang kedua adalah EDPC. EDPC merupakan bagian dari
metode penyesuaian regresi yang digunakan untuk menghilangkan efek dari atmosfer untuk penajaman citra. Pada metode ini, sistem kerjanya hampir mirip dengan metode DPC. Perbedaannya terletak pada input nilai range yang tercantum dalam actual input limits. Metode EDPC menggunakan nilai dari TM1 karena TM1 dianggap sudah mewakili nilai TM lainnya. Berikut adalah contoh hasil dari EDPC. Lalu, perbedaan antara DPC dengan EDPC menurut lapan tahun 2015 adalah DPC ditampilkan untuk mengkoreksi kesalahan radiometrik dari suatu citra, sedangkan EDPC hasilnya lebih diinterpretasikan untuk aplikasi tertentu. Selanjutnya, penyesuaian regresi yang terakhir ada cut-off scattergram. Cara lain untuk mengkoreksi citra dari efek atmosfer adalah dengan menggunakan cut-off yang ditentukan dari scattergram antara panjang gelombang TM7 yang lebih panjang dan panjang gelombang salah satu dari TM1 sampai 5 yang lebih pendek. Berikut ini adalah contoh hasil dari cut-off scattergram. Nah teman-teman, selanjutnya ada beberapa alat yang dibutuhkan dalam melakukan koreksi radiometri. Yang pertama adalah software AirMapper 7.1. AirMapper adalah software untuk pemrosesan gambar canggih menggunakan antarmuka pengguna, grafis berbasis X Windows generasi terbaru, dan berjalan di bawah manajer jendela OpenLook dan Motif. Alat untuk koreksi radiometri yang selanjutnya adalah data citra satelit Landsat 8. Landsat atau satelit TM adalah citra yang menggunakan sistem penginderaan jarak jauh pasif yang dilengkapi 7 saluran. Setiap saluran memiliki panjang gelombang tertentu sesuai jenis orbit sun-synchron, di mana orbit tersebut mengorbit bumi dengan hampir melewati kutub, memotong arah rotasi bumi dengan sudut inklinasi 98,2 derajat dan ketinggiannya 705 km dari permukaan bumi. Luas liputan sin 185 x 185 km. Landsat memiliki kemampuan untuk meliput daerah yang sama pada permukaan bumi pada setiap 16 hari pada setiap ketinggian 705 km. Selanjutnya, fungsi dari satelit Landsat adalah untuk pemetaan tutupan lahan, pemetaan tanah, pemetaan geologi, dan pemetaan suhu permukaan laut. Nah teman-teman, pada video kali ini sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.